kawan-kawan dan rekan saya. Saya Ninda Putri. Dan saya adalah Jaspira. Di sini kami akan menampilkan video dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Lipid adalah kelompok senyawa kimia yang beragam dengan ciri-ciri umumnya adalah ketidaklarutannya dalam air. Fungsi biologi lipid sangat beragam seperti sebagai sumber energi dan pembentuk membran sel. Lipid lain memainkan peran penting sebagai kofaktor enzim, pembawa elektron, pigmen penyerap cahaya, ikatan hidrofobik untuk protein, pendamping yang membantu lipatan membran protein, agen pengemulsi dalam saluran pencernaan, hormon, dan pembawa pesan intraseluler. Bahan yang mengandung lemak pada produk bola-bola kacang adalah kacang, margarin, dan juga coklat, di mana kandungan kacang itu adalah asam oleat, linoleat, palmitat, behenat, dan arahidat yang masing-masing adalah 37,7%, 41,2%, 12,5%, 3,6%, dan 3% dari total asam lemak di dalam kacang. Sedangkan lemak di margarin adalah lemak totalnya berupa 7 gram, lemak jenuhnya adalah 4 gram, dan asam linoleatnya adalah sebesar 614 mg. Sedangkan komponen lemak pada kakao adalah asam stearat kurang lebih 36%, kemudian asam oleat kurang lebih 34%, dan asam palmitat sebesar kurang lebih 26%. Penyimpanan lipid, misalnya, triasilgliserol merupakan lemak dan minyak yang digunakan oleh sebagian besar organisme sebagai bentuk energi yang tersimpan. Senyawa ini mengandung asam lemak. Asam lemak adalah asam karboksilat dengan rantai hidrokarbon mulai dari 4 hingga 36 karbon. Berdasarkan jenis ikatannya, asam lemak dikelompokkan menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang semua ikatan karbon pada rantai karbonnya berupa ikatan tunggal atau jenuh, seperti asam laurat, asam palmitat, dan asam stearat. Sedangkan asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Contohnya asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Rantai hidrokarbon menyebabkan kelarutan asam lemak dalam air sangat rendah. Semakin panjang rantai asam lemak dan semakin sedikit ikatan rangkapnya, semakin rendah kelarutannya di dalam air. Gugus asam karboksilat bersifat polar dan terionisasi pada pH netral, dan menyumbang sedikit kelarutan asam lemak rantai pendek dalam air. Lipid paling sederhana yang dibangun dari asam lemak adalah trialiglycerol. Mereka yang mengandung jenis asam lemak yang sama di ketiga posisi disebut triasilgliserol sederhana dan dinamai berdasarkan asam lemak yang dikandungnya. Triasilgliserol sederhana 16:0, 18:0, dan 18:1 delta 9 masing-masing disebut tripalmitin, tristearin, dan triolein. Yang pertama itu ada lipid sederhana.
ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Lipid sederhana dibagi menjadi dua, yaitu ada lemak dan juga lilin. Lemak merupakan bentuk ester asam lemak dengan gliserol. Minyak merupakan bentuk cair dari lemak. Sedangkan lilin merupakan bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Yang kedua ada lipid kompleks, yang merupakan ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Nah, lipid kompleks dibagi menjadi tiga, yaitu ada fosfolipid, glikolipid, dan lipid kompleks. Fosfolipid merupakan lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya. Yang kedua ada glikolipid atau glikosphingolipid, lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Yang ketiga ada lipid kompleks lainnya. Misalkan contohnya ada sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Dan klasifikasi yang ketiga ada lipid prekursor atau derivat. Contoh lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton bodies, lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon. Berikut ini merupakan beberapa uji lipid. 1. Uji kelarutan lipid. Uji kelarutan lipid adalah analisis kelarutan lipid maupun derivat lipid terhadap berbagai macam pelarut. Dalam uji ini, kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Apabila lipid dilarutkan dalam pelarut polar, maka hasilnya lipid tersebut tidak akan larut. Hal tersebut karena lipid memiliki sifat nonpolar sehingga hanya larut pada pelarut yang sama-sama nonpolar. 2. Uji ketidakjenuhan. Uji ketidakjenuhan digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji apakah termasuk asam lemak jenuh atau tidak dengan menggunakan reaksi iod Hubble. Iod Hubble ini digunakan sebagai indikator perubahan. Reaksi positif ketidakjenuhan asam lemak ditandai dengan timbulnya warna merah asam lemak, lalu warna tersebut kembali lagi menjadi warna kuning bening. Warna merah yang kembali pudar menandakan bahwa terdapat ikatan rangkap atau rantai hidrokarbon asam lemak. Uji acrolein digunakan untuk menguji keberadaan gliserin atau lemak. Uji acrolein adalah uji pada gliserol dalam bentuk bebas atau yang terdapat pada lemak dan minyak. Bila mengalami dehidrasi akan membentuk aldehid aksilat atau disebut juga dengan acrolein. Reaksi positif terjadi apabila lemak yang dipanaskan dan terdehidrasi memiliki bau lemak terbakar dengan asap putih. Yang keempat, uji Baudouin. Uji Baudouin digunakan untuk mendeteksi keberadaan minyak wijen. Minyak wijen memberikan warna merah mawar yang khas dengan penambahan asam klorida pekat dan larutan furfural. Adapun kesimpulan dari pembahasan tersebut, yang pertama, lipid adalah kelompok senyawa kimia yang beragam yang memiliki ciri umumnya adalah ketidaklarutannya dalam air. 2. Fungsi biologi lipid diantaranya sebagai sumber energi dan pembentuk membran sel. 3. Lipid dibentuk oleh asam-asam lemak dan gliserol. 4. Lipid diklasifikasi menjadi 3, yaitu lipid sederhana, lipid kompleks, dan lipid prekursor dan derivat. Yang kelima, uji lipid diantaranya adalah uji kelarutan, uji ketidakjenuhan, uji acrolein, dan uji Baudouin.